kasih buat Kevin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa memanfaatkannya. Kenapa? Alasannya pulang kampung. Kalau pulang kampung, tolong dilihat dulu kalau sudah punya cukur harus sudah mandi kalau sudah kembali hari Senin sampai sekolah seperti biasa. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal, yaitu kelola emosi. Ada salah satu bisa membacakan di depan? Salah satu tolong. Atau siapa yang mau? Satu dibacakan di depan. Ya, bagi sekarang. Yang keras, yang sana dengar tidak? Ya, Enggak, kedengaran. Selamat datang pendengar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan diri. ya, tepuk tangan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana sih cara mengelola emosi itu biar emosi tidak mengendalikan diri kita. Ada yang tahu emosi itu apa? Marah, sedih. Iya, emosi. Emosi adalah perasaan terhadap sesuatu. Di antaranya tadi hanya disebutkan marah, sedih, kecewa. Paling bahagia itu ada semuanya emosi. Ya, sekarang bakal kita hari ini kita main nebak. Salah satu siapa yang jadi mau? Memang stres. Siapa yang kedua? Nah, yang kedua. Salah satu maju mewakilkan. Ya, keduanya maju. Oke. Nanti kalian Bos dengar lah katanya. sesuai dengan yang kalian ambil. Nanti tidak boleh diberitahu temannya. Jika kalian maju cepat. Ya. Pasti bisa. Ya, siapa yang mau maju duluan? Kalian ekspresikan bisanya sesuai yang kalian ambil. Lu main daun dan cepet kayak kayak. Ya, coba yang pertama siapa dulu? Ya, Kevin. Yang lain silakan duduk dulu. Yang lain silakan duduk. Ya. Kevin memperagakannya yang kelompoknya yang kelompok Kevin. Kelompok dua. Ya, yang sekarang buatkan kelompok dua Kevin. Kalian lepasnya. Menangis, benar atau? Sedih. Ya, tepuk tangan. Benar. Siapa lagi? Kelompok lagi yang maju. Ya, maju. Siapa yang bisa mulai ya? Ya. Boleh siapa yang boleh? Boleh.
sesak napas. Aku tuh tahu apa ya. Olen. Bahagia ya, tepuk tangan. Ya, tidak. Dari kegiatan tadi apa yang bisa kita simpulkan? Apa dari kegiatan tadi? Hah? Kegiatan yang kita lakukan tadi apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan berbagai macam emosi. Jadi emosi itu bisa digambarkan melalui apa? Ekspresi wajah. Artinya kalau ekspresi wajah kita bisa mengenali berbagai macam emosi. Di antaranya tadi ada apa? Sedih, bahagia, lagi bersemangat. Ya, sekarang lanjut. Nah, Ada kenapa dapat? tadi diantaranya yang sudah melalui permainan tebak-tebak tadi diantaranya ada beberapa. Yang pertama itu tadi ada happy. Happy ini apa? Bahagia. Right. Excited. Semangat. Bandel. Merangut. Apa? Apa? Merangut. Bisa juga sayang, happy. Terus scared, apa Takut. Terus angry. Terus ketika kita bisa mengenali bermacam-macam emosi, tentu kita akan nantinya bisa mengendalikan emosi tersebut. Lanjut. Ini adalah tentang kolaborasi pro-akademik sosial asal. Apa itu sih? Tentang pengertiannya adalah konsep belajar sel adalah mendefinisikan bahwa proses belajar proses belajar mengenal dan mengelola emosi. Artinya bagaimana kita menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Yang menurut Kasar, artinya yang pertama bisa menyadari diri. Artinya menyadari itu adalah kemampuan memahami masa tersebut. Dari rasa senang tadi, takut tadi, terus ada oke. Yang kedua, kita dapat mengelola diri. Artinya apa? Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat ketika kita saat marah atau kita atau ketika kita marah, yang sejenak dulu kan, tarik nafas, menyendiri atau apa lagi? Jalan-jalan, boleh. Terus yang kedua, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil berdampak pada diri saya dan orang lain. Nah, misalnya ketika kita marah, kalau kita melawan sama-sama marah, apa yang akan terjadi? Bergerak. Makanya di saat kita marah, kita harus bisa memposisikan diri. Apakah kita harus marah? Apakah kita harus diam sejenak dulu? Agar respon yang kita ambil tadi bisa baik tidak untuk kita? Ada baik tidak? Kalau kita marah-marah, apa? Nah, tidak baik. Makanya kita berhenti saja, kita memikirkannya dulu. Terus yang berikutnya, Kalau DJ kawan video itu tuh akan bisa. Tapi kasih gini. Hah? nah
Yang terampil organisasi artinya kemampuan memahami konsep. Misalnya saya menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Artinya tidak makan-makan, tidak lagi, tidak bersedih-sedih. Gak ada yang larang, sedih, semangat, tidak ada yang larang. Sesuai saja. Terus yang kelima, peduli sosial. Artinya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang benar. Berikutnya lagi. Nah, yang pertama itu ada gambar apa? Oh, kita agar kita bisa mengelola emosi tadi, pertama kita harus mengenal dulu peta emosi. Di antaranya ada otak manusia itu terdiri dari 3 mata. Yang pertama neokortex, yang kedua yang ketiga neokortex ini adalah kalau kita lihat di sini. Nah, yang pertama apa tadi neokortex? Adalah mode ini berpikir tenang, logis, pertimbangan jika bawang hilang. Artinya ini adalah yang neokortex ini ada berpikir yang logis, menjalankan, fokus, terkendali. Artinya di saat kita marah, yang mengontrol adalah neokortex. Oh, apa yang bisa diambil keputusannya itu adalah yang menjalankan adalah pawangnya. Artinya pawangnya yang neokortex tadi. Yang kedua, ini gambar apa? Bonglon itu apa? Nah, bonglon itu adalah orang yang Pak, bisa. ada yang nelpon, Pak. Ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Ada yang manggil. Limbik itu adalah yang artinya bisa menyesuaikan. Misalnya sedih tadi, terkadang sedikit timbul jadi marah, bisa timbul jadi senang. Nah, limbik itunya artinya bisa cepat menyesuaikan. Yang ketiga, ini yang paling ganas. Apa? Ini adalah yang paling ganas di dalam otak kita. Inilah kenapa dinamakan, kenapa setiap kita marah itu digambarkan dengan saut. Nah, karena sering marah, apabila marah itu adalah otaknya atau dengan saut. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang kepalanya tidak ada. Nah, perhatikan. Ini adalah gambar apa? Manusia saling marah-marah. Apabila saling marah-marah itu adalah digambarkan dengan otak bermasuk. Apa? Ketika keduanya marah-marah, apa yang terjadi? Berkelahi bertengkar. Dua. Ini apa? Kalau yang terlihat ini antara ada yang satu bawah, yang satu dengan saut. Yang bawah ini tadi artinya yang bisa mengenal. Yang satu ini tadi adalah orang yang emosi. Jadi yang kedua, yang satu menenangkan, yang satu marah-marah. Jadi ketika teman kita sedang emosi, maka kita harus atau menenangkan diri agar tidak terjadi apa lagi? Makanya ketika orang marah itu, kita harus tarik nafas dulu. Agar apa? Agar reptil, agar otak dinosaurus tidak
respon untuk makan. Makanya kita kalau lagi makan misalnya begini, maka harus dong. Kalau masih jongkok tidak bisa atau duduk, maka ubah Randi menang David atau jadi duduk bisa. lagi. Duduk. Randi menang. Nah, yang pertama, bagaimana kita agar bisa mengelola emosi. Yang pertama tadi, emosi ketika ada respon. Apa dampak yang pertama? Timbul tiba-tiba marah. Akhirnya apa responnya? Tindakan yang berlebih. Bisa pukul, ya kan? Karena kita tidak. Kalau yang kedua, ada emosi, ada tindakan. Itu apa? Ketika emosi kita jeda sebentar. Habis itu kita bisa melakukan tindakan. Oh, aku ini kalau marah-marah nanti apa yang akan terjadi? Kalau yang ini tadi tidak ada timbulan yang perkelahian di antara dua orang tadi. Sampai sini paham? Oke. Ya. Nah, ketika kita sedang marah, jeda yang kita ambil adalah memilih. Apa yang kita pilih? Stop atau mengatakan tidak. Terus apa lagi? Menghitung 1 sampai 10. Matingin lah. Tarik nafas luas. Terus yang pertama apa? Kakinya kita lari atau pindah atau berjalan dari misalnya marah tadi. Ikhlas. Nah, bawa ke atau bawa ke kedua. Bawa ke kan. Terus yang kedua kita bisa juga kita main game atau mendengarkan musik. Ketika kita sedang sulit, bisa apa? Meriga. Menyampaikan pesan curhat Karena surat I love you yang itu. Nah, agar yang pertama tadi agar emosi tidak marah-marah, kita ada jeda. Setelah ada jeda kita mengambil tindakannya atau pilihan. Terus yang berikutnya. Nah, ini adalah Oh, B tambah N sama dengan O. agar kita Pro sama dengan pro. Ada B. B ini adalah peristiwa. N ini apa? Respon. Oh ini apa? Respon. Ketika ada peristiwa, ada respon, tentunya ada output yang dihasilkan. Misalnya yang contoh yang pertama tadi karena peristiwanya apa? Anggapnya peristiwanya negatif. Ketika peristiwanya negatif, terus kita ambil responnya negatif, apa yang terjadi? Tentunya negatifnya bertambah besar. Artinya sama-sama marahnya semakin luas. Terus yang kedua yang kita ubah. Terus ada respon, ada peristiwa, terus responnya positif. Apa hasilnya? Positif dulu. Berarti hasilnya baik atau enggak? Baik. Menang-menang apa? Karena dia menang. Ketika kita marah tadi responnya kan? Misalnya ada temannya 3 piket hari ini. Ditanya dulu, jangan kita langsung marah. Ketika kita langsung marah nanti responnya berbeda. Bapak tadi ketika kita ada masalah tanyakan dulu. Jangan langsung mengambil tindakan. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham sekarang kita ada tugas. Sudah kelompok. Run. Itu kedua sampai rapid. Kalian bikin
Kalian tidak bisa Malah bosan. Bosan. Dan teman-teman kami dan para guru kami. ya tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa lagi? Ya kelompok 3. Kelompok 3 Pak. Mantap. Bintang 1. Ya. Dia pakai pin Ya, yang belum selesai nanti tugaskan di rumah. Ya, sekarang kita istirahat. simpulkan tentang materi kita pada